Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu rasulullah, amma ba'da. Kali ini kita nanti akan membagikan takjil di kecamatan mana? Desa Sokong Grenjeng lah, di Kecamatan Kenduruan ini. Nanti dibantu dengan teman-teman PAJ Ansor Kenduruan. Sebelumnya saya tak lupa ucapkan terima kasih kepada PCI JERA Taiwan yang telah memberikan kontribusi sumbangannya sejumlah 1000 bungkus, 1000 porsi. 1000 porsi untuk buka takjil ini. Mudah-mudahan amalnya, seluruh amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lihat prosesnya para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ila Rawisya bin Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari radhiyallahu anhu wa arda lahul Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dan kita doakan teman-teman yang belum bisa mengerjakan tarawih karena memberi nafkah keluarganya dengan dagang dan sebagainya, semoga tahun depan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah mudah-mudahan tetap istiqomah, karena tidak lain kita sholat tarawih ini hanya karena ma'unah dari Allah taala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bukan karena kita ini orang soleh, tetapi karena memang digerakkan oleh Allah mampu menjalankan tarawih. Gitu. Kalau Allah tidak memperkenankan, Ardi bisa saja hari ini dia masih di PlayStation atau di kandang sapi. Tapi karena Allah gerakkan hatinya untuk tarawih, meskipun di tempat gelap ya, tapi tetap tarawih meskipun sarungnya rodok-rodok saidik. Mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bauli inda subah kota kaumin. Bab tentang air kencing di tempat sampahnya kaum. Sudah benar. Waduh, 3 riwayat ini, jadi ini beda lagi, riwayatnya beda, mirip, tapi seingat saya kemarin dari sini, jadi tetap berbeda. Ada perbedaan redaksi kalimat. Hadatsana Muhammad bin Ar'aw qala hadatsana Subah an-Mansur an Abi Wa'il qala kana Abu Musa al-Asy'ari, ini mazhab kita ya, mazhab Asy'ari. Asy'ari itu akidah itu ada mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, ada mazhab apa namanya, mazhab Mu'tazilah, Syiah, Khawarij dan seterusnya. Ada Wahabi. Wahabi ini cenderung tekstual terhadap nas Quran. Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa diartikan Allah bersama yang di arsy dan seterusnya. Jadi tekstual. Yushaddidu fil bauli wa yaqulu inna bani Israil kana idza asaba ahadihim qarasahu faqala Hudzaifah laitahu an saka'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subata qaumin fabala qa'iman. Imam Abu Hasan Asy'ari dulunya itu ketika diada itu terlalu berlebih-lebihan dan mengucapkan demikian.
Sesungguhnya Bani Israel itu ketika buang air kecil itu Bani Israel itu terlalu berlebihan sampai ketika kencing itu terus kok pakaiannya dia kena najis, dipotong. Dia bahkan dipotong. Jadi kalau kakak Bimas manoenya kalau alat vitalnya kena najis dipotong. Kok nggak segera dipotong ya kalau Bani Israel. Nah, jadi kalau titiknya tidak kena najis kok tidak dipotong, apa kayak Bani Israel dipotong. Yusuf itu, tapi itu pakaian. Tapi kemudian Hudzaifah mengatakan, itu berlebihan-lebihan. Saya melihat Rasulullah itu berdiri ketika kencing di Subha kota Qaumi, di tempat sampah. Tapi jangan sekali lagi, ini menurut mazhab Syafi'i kencing berdiri makruh. Kenapa? Nabi itu outdoor dan itu di tempat najis. Kata para ulama, hadis ini ada 3 hadis di Sahih Bukhari yang mirip tapi redaksinya sama. Itu mirip, redaksinya berbeda tetapi maknanya mirip. Intinya Nabi itu kencing di tempat sampah tidak lain ada 2 pendapat yang membolehkan kencing berdiri. Pertama itu menurut dokter karena mungkin prostrat atau sentrat, nah itu mau sentrat, misalkan kok budi tua-tua terus kena sentrat, ini itu loh prostat. Nah prostat, kulino muni konsentrat jadi malah sentrat, prostat atau hernia dan seterusnya boleh kalau menurut dokter. Yang kedua benda najis. Nah, jadi kalau kita kencing terminalnya di terminalnya juga najis, maka kencing tapi tetap disiram. Sekali lagi tetap disiram. Berdiri pun Nabi juga mau menyiram. Apa yang disiram baik tempat yang keluar maupun tempat di mana posisi di air kencingnya itu dibuang. Nah, jadi darurat ada 2 kemungkinan, tetapi tetap hukumnya berdiri itu makruh, bukan sunnah. Jadi menurut sunnah itu menurut mazhab ada kriterianya, tidak lain. Terus kemudian Nabi itu melakukan sesuatu itu kadang malah sama mazhab itu dimakruhkan karena pertimbangan maqasidus syariah, maqasidut tasyrik. Ya, maqasidut tasyrik. Karena kencing berdiri itu secara medis juga akan membahayakan. Tapi bukan berarti tidak boleh. Kayak minum berdiri itu juga sama. Nah, minum makan nggak boleh berdiri, tapi minum Nabi pernah berdiri. Kalimat pernah bukan berarti sunnah, tetapi beda lagi kalau lebih dari 1 kali. Maka doa kunut itu Nabi pernah melakukan selama 1 bulan tiap subuh. Nah, mazhab Syafi'i memahami, makanya dicari hadis Nabi itu sholat subuh setiap sampai mati, nggak ada. Itu maksudnya nggak tepat karena Nabi itu nggak sholat subuhnya nggak pakai kunut terus-terusan. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan ini kan pernah dilakukan Nabi sering berulang kali, maka dianggap sunnah. Seperti Nabi sodako. Apakah setiap hari Nabi sodako? Setiap jam Nabi sodako? Tidak. Tetapi sodako tetap dihukumi sunnah karena Nabi sering melakukan. Nah, kunut subuh juga begitu. Jadi pemahaman mazhab Syafi'i bukan berarti terus menyelisih sunnah begitu, tidak. Bab wajibah. Bab tentang membasuh darah. Hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Yahya an Hisham qala hadatsani Fatimah an Asma qala ja'at imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalat ara'aita ihdana tahudu fi thawbi kaifa tasna qala tahruquhu thumma tafruquhu bil ma' wa tanquhu wa tusalli fihi. Nabi Asma mengatakan ada sekelompok wanita berdatang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya. Jadi Rasulullah juga tempat curhatnya para wanita. Jadi nek ono ustaz kudu siap godaan karena dicurhati emak-emak. Nah, Nabi juga begitu dicurhati emak
Emak. Dan itu musma, malu mama belok kiri belok rempengnya kanan. Bertanya, Ara'aita in kana takhidul pisau? Ya Rasulullah, bagaimana ketika salah satu di antara kita itu karena dulu tidak ada pembalut, apalagi yang bersayap, apalagi yang berekor dan bersayap, malah parah, nggak ada. Jadi dulu wanita kalau haid ya langsung netes. Pertanyaannya, kaifa tasna? Ditanya, bagaimana ini najis kalau kita mau sholat? Kata Nabi, tahujjuhu summa takrusuhu bima. Kamu cukup digaruk-garuk. Jadi digaruk-garuk ini pakaian digaruk-garuk, kemudian diperciki air, disiram air. Bilma takrusuhu bilma wa tanhaluhu wa tusalli, terus digosoki, kemudian sholat dengan pakaian tersebut. Boleh. Kenapa? Kok nggak pakai sabun? Tidak perlu sabun karena dulu pabrik tidak ada pabrik Roklin, Baiklin nggak ada. Ya, yang ada ya nggak ada, hanya herbal. Jadi untuk benda najis sekalipun darah, maka cukup dikerik, nggak perlu Roklin, nggak masalah. Justru ketika kamu ada darah, ya kan, kamu masukkan bak bersama pakaian yang suci, itu jadi najis semua. Makanya kalau nyuci di mesin cuci itu harus tahu ilmu fikih. Nah, ini Bu Sri harus tahu. Kalau ada benda najis, ya, apalagi lecan, harus tahu sang suami. Nah, karena dia imam, jangan lagi mana anaknya istrinya, malah bahaya. Nah, jadi benda najis itu, kalau benda najis itu harus dibersihkan airnya. Jadi tidak boleh benda najis dicampur benda suci, nanti diobyok itu najis semua. You understand? Paham? Nah, apa kesimpulannya? Jadi kalau ya sekali lagi budi mengandang. Jangan langsung tiga bak disiram banyu terus gosok air direndam. Yang suci jadi kotor. Terus dikumpah. Ini kalau fikihnya tidak benar, sholatnya tidak sah. Jangan ngaku wali dulu. Terlalu gede ngaku wali. Wong suci aja tidak boleh. Dan ini banyak juga penghafal Quran yang nggak tahu. Nah, saya diberikan di MI sendiri, anak-anak juga masih belum paham. Hafal Quran tapi nggak paham najis. Nah, ini bahaya. Karena hubungannya dengan sholat. Apa hikmah dari hadis dari Asma radhiyallahu anha ini? Pertama, yaitu Nabi kalau runtutannya itu ulama, kiai, ustaz dan pewarisnya Nabi, itu tempat curhatnya mama. Maka si istri harus kuat, bujungnya gak kuat ya, ketoti jangan. Wah turat mak meneh, pasirat rukyah wong wedok ya di surati. Nah, rukyah sama. Wah kok abang karena tempatnya curhat, maka harus kuat imron, kuat imannya dan imronnya. Ya, satu hikmahnya. Yang kedua hikmahnya adalah bahwa darah haid itu najis. Pokoknya darah itu semuanya najis. Ingat-ingat, kurimat alaikumul maitatu wad-damu, kecuali daman masfuhan, darah yang mengalir di dalam tubuhmu, bukan najis. Nah kalau kamu darah mengalir dalam tubuhmu ini dianggap najis, kamu sholat tidak sah. Makanya kamu di dalam tubuhmu ada darah. Sehingga ada darah, koyoknya cuma ardi, koyoknya tadi ada darahnya, ada ardi. Tapi kok gak ono. Jadi semua manusia ada darahnya mengalir, daman masfuhan, kecuali daman masfuhan. Jadi semua darah hukumnya najis. Nah darah itu ada tiga yang ini, darah hewan, darah manusia, semuanya najis. Kemudian ada yang darah yang tidak najis, yaitu darah yang mengalir. Dan kedua,
ada darah yang tidak najis. Ayo saya tanya, darah yang tidak najis darah apa? Itu darah yang berbentuk anggota. Ada lagi darah tidak najis. Jadi darah yang bertempat, nanti yang kedua darah yang tidak najis ada dua. Satu darah yang berbentuk ke tempat seperti jantung, hati, itu sudah jadi darah beku. Itu menyatu dalam satu tempat dan itu di dalam tubuh. Itu yang pertama. Yang saya tanya, darah yang tidak najis kedua darah apa? Ini angel lagi, ini gak lulusan PPUI gak bisa ini. Cokok nyamuk. Darahnya para syuhada. Darahnya apa? Maka tidak boleh ketika ada orang perang Badar tercipat darahnya disucikan, tidak boleh karena darahnya suci. Ingat-ingat ini, darahnya para syuhada itu suci. Pejuang-pejuang kita di menegakkan NKRI juga suci. Para syuhada menegakkan apa? Supaya orang-orang agama Islam bisa dakwahnya bisa terselenggara, penjajah diusir, perang. Karena menurut Hadzatul Syekh Hasyim Asy'ari ini resolusi jihad ini dianggap jihad karena itu kafir harbi. Maka ketika ada para santri ikut penjajahan, maka darah yang mengalir di otak mereka, di badan mereka dianggap suci. Ingat, darah yang suci itu padahal darahnya mengalir tapi suci. Dan menurut mazhab Syafi'i darah itu ada yang dimakfu. Nah ini pengecualian di fikih diterangkan. Ada yang mengalir, ada yang tidak mengalir, bla bla bla. Tetapi ini darah mengalir suci di luar tubuh padahal yaitu darah mengalir syuhada. Adapun untuk darah yang dimakfu itu perbedaan para ulama. Mazhab Syafi'i macam-macam. Ada seperti kukul, kukul, terus nyamuk, pokoknya yang tidak mengalir dianggap suci. Tapi netes tes ya enggak. Kayak darah bekam itu di sebagian menganggap apa suci. Tapi sisanya faktanya apa? Orang habis bekam sholat. Nah itu jadi fastu lalu itu kan mengalir deras. Itu enggak sama. Hikmah yang ketiga, kita ini kita ini diciptakan dari cikal bakal yang hina. Maka jangan sombong. Kalau ibu-ibu lagi haid kira-kira tidak haid, artinya saya tanya dulu, ketika ibu hamil itu beliaunya haid apa tidak? Haid apa tidak? Tidak. Kamu nggak perlu meliri, tak perlu jangan lihat, nggak usah. Cukup kamu dari yang sudah berpengalaman, kalau jangan berpengalaman belasan tahun. Saya tanya, kalau hamil berhaid kepada pertanyaannya darahnya kemana? Oh nggak tahu. Dimakan bayinya gitu. Enak-enak ngomong dimakan bayinya. Jadi kalau sudah benar darah haid itu bisa jadi. Jadi kita itu makanan embriologi dari darah haid. Maka jangan sombongkan diri. Asal muasal kita itu dari haid. Bukan kok kamu kena kelak terus kan? Haid. Jangan sombongkan diri. Ingat, bakalanmu dengan bakalan ayam itu masih mulia ayam. Nah, bakalan ayam apa itu? Telur. Telur ayam itu telur. Jual, laku. Coba darah haid. Kamu gelasi, dibungkusi seperti bungkusi takjil itu, dikasih ke dalam, dibungkus, ditawarkan di pasar. Bu, ayo telur, bakalan hewan, bakalan ayam. Laku sak kilo 7.000 dan seterusnya. Nah sebenarnya ini apa mas? Bakalan manusia. Piro sak liter kan nggak ada yang beli, gitu. Itu masih mulia ayam kita itu dari perspektif asal muasal. Maka jangan menyombongkan diri. Hikmah yang ketiga. Hikmah keberapa? Ketiga. Hikmah yang selanjutnya keempat adalah Islam itu mudah. Kalau ada tempat pakaian yang terang najis, cukup disirat air, dikerok dulu. Artinya ainiyahnya dulu dibuang, baru diciprati air. Setelah itu nggak perlu di laboratorium.
najis apa tidak ada kumannya, tidak perlu, cukup kata tadi. Jadi hadis tersebut Nabi hanya mengerok, kemudian sumakarasahu bilma, kemudian disiram pakai air, kemudian dibuat sholat. Jadi misal ini kamu kena najis, ini jangan berlebihan. Kadang-kadang kita itu berlebihan. Ini kan kena najis nih, ingat nih. Terus coba cuci habis, enggak segitunya keles. Kalau bahasanya Irian kan, buahnya menggajah mati di soal anak keles ya berat. Ini kena air, ya kan? Ya kena air, kenapa? Najis. Jadi cuma digosok-gosok tempatnya najis, kosong, gosok baju. Kamu nggak perlu dibilat, disuruh, terus kamu kok saya malah nggak diambilkan dulu. Nah, kalau masih sedikit lagi bilang selesai. Nah, Islam itu mudah, jadi nggak perlu pakai yang dicopot terus diuji, terus dicampur yang suci malah tambah parah itu. Nggak namanya najis. Sekali lagi najis itu diambil hukmiyahnya, ainiyahnya dulu, baru disiram, baru kalau hukmiyah baru disiram. Dengan seperti itu insya Allah kita bersihnya sesuai syariat. Kalau sudah bersih, ibadah tenang, dan insya Allah kalau Allah berkehendak, Islam nadifun fatanaddafu, bersihlah kamu, cintalah kepada kebersihan. Fa innahu la yadkhulul jannah illa nabiyun, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suka kebersihan. Asbak tidak sembarangan. Kalau asbak sembarangan sulit masuk neraka. Sulit masuk neraka, sulit masuk surga. Makanya harus selalu kebersihan. Mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala sifat suka dengan kebersihan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.